kemudian kalau bicara masalah tempat tinggal ini kita masih kontra karena memang yang punya rumah tidak dijual katanya, sehingga ketika bayar kontrakan teman-teman itu juga sudah mengingatkan. Kemudian satu kegiatan Mas, namanya kegiatan COVID-19 yang dapat bantuan lagi kita Mas, kita dapat bantuan dari Inggris, kemudian bantuan dari Jerman. Kalau bantuan dari Jerman itu ketahanan pangan, kalau yang dari Inggris itu ada waria lansia dan kemudian koda terlantar. Dan ini justru ketika COVID-19 ini Mas, kita tidak bingung karena dengan bantuan itu kita bisa membantu teman-teman secara bersama-sama, kita membagikan sembako dan kemudian ada dapur umum, dan imbasnya kemudian di masyarakat sekitar kita juga bisa bantu seperti itu. Nah, inilah sekilas tentang kebaya yang mana saya bangun dengan tanpa sengaja, karena waktu itu saya tidak berpikir bahwa akan bisa punya rumah singgah seperti ini. Saya hanya menjalankan hidup saja, saya berproses dengan alam. Justru dari sinilah saya merasa mempunyai guru besar ya, dari orang-orang di sekitar, dari semua permasalahan yang bisa saya terima dengan baik, sehingga tidak stres, sehingga bahwa memang ini adalah kehidupan, dinamika hidup harus kita jalani. Dan memang sampai sekarang kita masih Mami dan teman-teman di sini masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman semua. Seperti itu Mas. Luar biasa. Sahabat, seorang Mami Vinolia tadi dari latar belakangnya sudah menceritakan di mana masa kecilnya. Pertanyaannya juga adalah begini. Tadi Mami merasakan bahwasanya Mami adalah seorang yang berbeda dari keenam saudara, ya. 6 saudara ya, jadi dari 5 saudara yang lain, Mami merasa berbeda. Tadi juga sudah sekilas disinggung, berbedanya Mami lebih senang kalau bahasa Jawa ini dolanan sama anak-anak perempuan, pasaran, mungkin boneka-bonekaan gitu ya. Mungkin ini juga sebuah pengalaman berharga, jadi pelajaran bagi sahabat benih hati juga. Bagaimana saat itu orang tua Mami dalam menyikapi perbedaan seorang Mami kecil? Ya, sebetulnya kalau orang tua sendiri sebetulnya nggak masalah Mas. Memang kemudian sempat ditegur juga. Salah satu tegurannya adalah masih ingat, kamu itu laki-laki tapi kok mainnya mainan perempuan seperti itu, hanya itu saja. Justru malah yang penolakan keras itu dari kakak. Dari kakak itu bahkan saya sampai sempat dihajar juga karena bikin malu keluarga seperti itu. Kenapa kemudian saya memutuskan hanya sampai SMA? Sebetulnya kalau mau jujur, saya SMA juga selesai Mas. Karena sudah nggak tahan tinggal di rumah, sehingga saya bahasanya itu bahasa kerennya dideportasi. Suruh minggat dari rumah seperti itu. Dan saya benar-benar satu lunta-lunta masa sempat nangis juga. Kok hidup seperti ini gitu loh. Tapi ya saya harus menerima, karena memang ini bukan kehendak saya kan, betul Mas. Gitu, bukan kehendak saya, sehingga saya harus jalani hidup ini. Memang awal-awalnya itu memang pahit ya Mas ya, tapi memang ya inilah kehidupan. Saya sudah mikir sejauh itu, sehingga ketika saya sudah berteman dengan teman-teman begitu, saya kemudian bisa membaur, dan justru disitulah kemudian saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah lama. Dan karena saya orang Jogja, sehingga teman-teman juga agak segan juga, karena memang kalau di Jogja itu berarti bukan dari Jogja saja, ya, dari berbagai daerah di Indonesia itu ada di sini. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena saya itu senang mendengarkan keluh kesah teman-teman, sehingga saya sempat juga dijadikan orang tua mereka. Secara usia saya berbeda gitu Mas. Oke, sahabat benih hati, kita lanjutkan kembali. Mami, artinya gini nih, ketika Mami sudah sempat bahasanya tadi terusir ya, atau minggat dewe misalnya gitu ya, karena tidak tahan ini.
setelah petualangan Mami, apakah kemudian Mami masih berkomunikasi dengan orang tua dan kemudian ya sempat lalu kemudian orang tua menerima gitu ya? Ini Mami nggak berkenan menceritakan, nggak bohong. Saya ceritakan sedikit saja. Memang kemudian ketika saya memutuskan untuk pergi dari rumah, sebisa mungkin orang rumah jangan sampai tahu bahwa saya orang Jogja, seperti itu. Jangan sampai tahu apa pekerjaan Mami kan seperti itu. Sehingga kemudian kalau tanya kabar, saya lewat tetangga yang juga sering ketemu seperti itu. Dan itu kemudian menjadi agenda saya akan pulang kalau saya sudah siap untuk pulang. Nah di situ kemudian dari teman-teman dari tetangga juga itu yang kemudian saya selalu menanyakan kabar Simbo sama Bapak. Waktu itu Bapak juga masih sugeng ya, sekarang beliaunya dua-duanya kan sudah meninggal semua seperti itu. Dan kalau Simbo itu tahunya saya senang nari, jadi ngajar tari gitu, nggak tahu kalau saya pulang malam. Kalau Bapak kemudian nggak lama Bapak itu kemudian meninggal karena memang ya sudah sepuh, jadi sakit-sakitan. Jadi ketika Bapak meninggal itu saya tidak tahu. Gitu. Tahu-tahu ya saya sudah dikabari terus saya pulang. Nah kalau Simbo itu justru malah saya sempat pulang ketika Simbo sakit. Jadi saya nungguin Simbo sampai Simbo menghembuskan nafas itu saya masih nungguin di sana. Ya, tapi setelah itu saya kemudian pergi lagi. Ya, dan memang sesuai dengan janji saya tidak akan pulang ke rumah kalau tidak membawa hasil. Ya, karena gini Mas, saya dulu percaya bahwa kalau kita niatnya memang baik, apapun pekerjaan kita pasti ada jalanannya seperti itu. Nah, ya dari perjalanan itu kemudian bisa saya sampai terlibat di lembaga, kemudian ketika saya udah mulai punya yayasan itu kemudian baru dekat sama keluarga, karena keluarga terutama kakak tuh tahu bahwa saya sudah cukup dikenal lewat TV ya. Saya dulu kan mulai dari TV lokal, Jogja TV, kemudian waktu itu ada namanya Jelang Siang Trans TV, itu saya sudah mulai dikenal Mas. Sebelum Kebaya ada itu saya sudah cukup dikenal karena selalu dicari orang-orang yang unik gitu, orang yang punya pekerjaan yang tidak orang lain bisa melakukan seperti itu. Baru kemudian kakak menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan itu salah ketika saya ada di GKND. Karena waktu itu saya memang sempat di Metro TV, diundang di acara GKND di tahun 2013, yaitu tentang inspirasi dari Jogja seperti itu. Nah dari situ kemudian kakak kebalik pikirannya, dia merasa bangga ya. Dia justru merasa bangga ketika adiknya ternyata bisa kalau menurut keluarga ya sukses lah. Karena sekarang saya justru banyak bantu di keluarga ya, walaupun dengan penghasilan yang tidak menentu, tapi alhamdulillah keluarga selalu ketutup kebutuhannya, karena ada salah satu kakak saya memang menggantungkan hidupnya dari Mami itu, yang kemudian kebutuhannya Mami yang utuh seperti itu. Dan kebetulan Mas, saya sendiri kan merasa bahwa seorang waria itu tidak berkeluarga. Saya jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan bahwa ketika bicara masalah keluarga adalah keluarga biologis, dan saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak melakukan sebagai keluarga yang bukan biologis. Jadi dulu saya sempat ngangkat, bukan ngangkat anak Mas, anak-anak jalanan dari sekian ratus yang ada saya tangani, itu kemudian ada beberapa yang ikut saya, dan kehidupannya saya yang nanggung waktu itu. Jadi kebutuhan dia, kemudian sampai dia menikah itu, sampai sekarang sudah punya cucu, itu adalah keluarga saya. Itu makanya saya bilang keluarga tidak harus biologis, keluarga bisa dapat dari mana saja. Dan itu yang kemudian mungkin tidak dipikirkan oleh teman waria lain. Saya sampai mikir sejauh itu bahwa memang harus punya keluarga gitu. Dan yang menjadi keluarga saya itu ada 3 anak, yang satu di Klaten, yang satu di Magelang,
Semarang dan satu lagi ada di Jogja. Dan mereka sudah memberi cucu kepada saya semua. Begitu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan ya hubungannya dengan mami. Dan sekarang mereka sudah punya warung, punya usaha semua. Kebetulan tiga-tiganya sudah punya usaha, tadinya sudah